Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini saya akan membahas tentang 7 alasan kenapa latihan beban itu adalah iseng-iseng berhadiah. Mungkin alasannya lebih kepada karena kalau teman-teman tahu saya, kalau mungkin sebagian dari teman-teman saya sering ngeliat, misalnya saya kadang-kadang di kantor ya, nih kalau lihat nih suasananya kantor, coba lihat tuh Des ya, kayak gitu ya. Nah, kita lihat kadang-kadang saya suka ada sepasang dumbbell di sana. Dumbbellnya mana Des? Diangkat ya? Ya oke, nggak apa-apa. Ya jadi saya kadang-kadang sering hanya duduk ya di sini. Habis itu saya ngangkat-ngangkat aja dumbbell dikit-dikit ya. Kadang-kadang iseng aja. Misalnya berbagai gerakan-gerakan secara kreatif saya lakukan untuk melatih hanya sekedar saya memenuhi kebutuhan saya dalam yang namanya sebenarnya kalau konsepnya sebenarnya regulasi gula darah gitu. Kenapa? Karena saya paham, bukan cuma saya, tapi juga kebanyakan dari teman-teman sekalian, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, kalau kita bicara makronutrisi itu kebanyakan pasti karbohidrat. Dan kita memang paling seneng makannya karbo, kecenderungannya gitu. Dan yang lebih parahnya lagi adalah, karbo adalah salah satu daripada jenis makanan yang membuat kita tidak mengenal rasa kenyang gitu ya. Nah makanya kenapa kita harus punya siasat. Siasat pertama adalah mengontrol jumlah karbo, dengan yang namanya willpower yang tinggi, oh ya saya kurangin gitu ya, atau bahkan menutupnya, atau dengan cara lain, apa yang bisa saya lakukan untuk saya bisa punya toleransi, untuk bisa tetap mengkonsumsikan karbo, tapi efeknya tidak berdampak lebih berat dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan strategi ini. Nah berikutnya makanya kenapa saya akan berikan alasan 7 sebenarnya asosiasi yang ada di kepala saya pada saat saya iseng-iseng melakukan aktivitas latihan beban. Itu sebenarnya apa sih yang ada? Apakah hanya karena saya ngangkat-ngangkat, oh iya supaya saya keren, badannya bagus? Tidak seperti itu, tapi lebih kepada saya mengajak teman-teman adalah apa sih sesungguhnya yang terjadi pada saat dimana kita cuma push up aja di tembok. Habis sholat kita kadang-kadang melakukan plank 2 set. Habis sholat kadang-kadang kita push up 10 kali 1 set, istirahat kita lakukan mungkin misalnya 3 set. Kadang-kadang saya ngambil dumbbell, melakukan gerakan yang sederhana misalnya 10 kali kanan, 10 kali kiri, mungkin cuma 1 set aja atau bahkan bisa jadi 5 set. Atau saya iseng pegang dumbbell lalu saya melakukan yang namanya shoulder press. Apapun juga, terserah mau berapa banyak, mau berapa berat, mau berapa sering, tapi poin saya adalah ini adalah berikut 7 alasannya. Yang pertama, nomor 1, kenapa kita iseng anytime, setiap saat. Jadi kita jangan bilang bahwa, oh ya saya olahraga pada saat saya waktu olahraga. Enggak, kita colong aja, kita ambil aja, kita colong. Ibaratnya istilahnya di kepala kita tuh kita nggak mau rugi sebenarnya teman-teman sekalian. Ya, karena kita sering nyolong nggak. Kayak misalnya Desi sering nyolong nggak snack gitu, suka nggak makan, ya kan? Sering nyolong nggak ntar buah, ntar kadang-kadang apalagi ya kan, ambil kan. Kalau dalam hal makan kita nyolong. Tapi dalam hal bayar makanannya kita nggak menyolong. Nah makanya saya ngajarin teman-teman ini mencolong. Tapi dalam tanda kutip ya, bukan mengajarkan mencuri. Nah ini lebih kepada siasatnya teman-teman. Yang pertama yaitu adalah di kepala saya selalu merasa setiap kali saya mengencangkan otot saya waktu saya melakukan gerakan, apakah gerakan dengan menggunakan alat bantu dumbbell, angkat ya, atau pada saat saya iseng push up di tembok, di WC, di toilet, bahkan ya kadang-kadang iseng aja gitu ya. Latihan beban adalah obat gula darah alami. Gula darah kita menjadi lebih stabil, menjadi lebih alami kalau kita melakukan aktivitas latihan beban. Kenapa saya pakai kata obat? Karena asosiasi di kepala teman-teman selalu beranggapan adalah bahwa kalau saya makan karbonya kebanyakan, maka saya akan makan obat. Makanya kenapa teman-teman konsumsikan metformin, kadang-kadang teman-teman menyuntikan insulin dan sebagainya. Karena seolah-olah bahwa obat ini akan memberikan atau mendekatkan kita pada sehat. Sesungguhnya obat sendiri kalau medikasi kan teman-teman tahu bahwa hanya menekan gejalanya supaya tidak terjadi gula darah yang berlebihan sehingga nanti disimpan dalam sel lemak atau terjadinya resistensi insulin ya, karena kebanyakan hiperinsulinemia hadir, akhirnya gula darahnya nanti nggak diterima oleh sel, akhirnya nanti jadi kebanyakan. Makanya kenapa dipaksakan gitu oleh si obat itu untuk supaya gula darahnya kita turun. Nah tapi pemaksaan itu bisa dilakukan dengan cara yang alami, yaitu adalah dengan latihan beban teman-teman sekalian. Makanya jadi kalau teman-teman punya asosiasi, kalau saya latihan beban itu seperti saya makan obat Mas Ade. Katanya kan kalau orang bilang kalau rajin makan obat maka jadi lebih sehat. Nah rajin makan obat dalam arti obat dalam tanda kutip, yaitu adalah latihan beban. Jadi setiap saat kapanpun juga pria wanita, muda apalagi tua harus colong latihan beban di setiap saat anytime. Makanya kenapa proposal saya adalah
di kelar sholat atau kelar melakukan berbagai aktivitas sehari-hari itu, di setiap 2 jam, 3 jam udah masuk latihan beban lagi, latihan beban lagi. Ada beberapa satu indikator katanya kekuatan orang tua itu ditentukan daripada, kalau istilahnya kualitas kesehatannya ditentukan daripada yang namanya grip strength. Grip strength artinya kekuatan dalam menggenggam. Biasanya makin tua makin gak kuat genggamannya. Nah, bagaimana supaya genggamannya biar kuat? Makanya kenapa tadi rajin pegang dumbbell, rajin melakukan aktivitas. Ada beberapa gerakan mainan, kalau teman-teman tahu yang suka mainan yang gini ada, yang bisa ditarik. Betul, gitu ya. Ya. Nah, itu tujuannya adalah melatih kekuatan yang genggaman kita. Nah, waktu otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Nah, ini nanti kita di kepala kita masukkan. Kepala kita adalah yang namanya, kalau makanan kepala kita, teman-teman sekalian, itu adalah, atau pikiran kita adalah yang namanya data dan informasi yang kita makan, yang kita kumpulkan, yang terakumulasi. Nah, bayangkan kalau makanannya itu berkualitas, yang kita makan berkualitas. Nah, kualitasnya dalam arti apa? Kualitas informasi yang menjadi edukasi, data yang kita masukin dalam tubuh kita, bahwa oh ternyata latihan beban itu bukan semata-mata mau keren-kerenan biar ngangkat-ngangkat, oh semata-mata biar ini atau apa, enggak. Hanya lebih kepada bahwa saya jadikannya sebagai obat untuk membuat gula darah saya menjadi lebih stabil. Tidak terjadi yang namanya kenaikan gula darah yang begitu tinggi, nanti berbahaya terhadap yang namanya, kalau hyperglikemia itu bahaya terhadap apa? Terhadap syaraf kita. Nanti malah makan obat syaraf lagi, kan lucu teman-teman sekalian. Nomor 1 adalah itu. Nomor 2 adalah tempat sampah gula. Artinya kalau kita makan gula yang banyak, gulanya itu harus dibuang kan gitu. Dibuangnya kemana? Dibuangnya salah satunya, kalau teman-teman tahu, itu adalah ke tempat pembuangan gula di badan kita yang mampu menampung yang besar. Kalau di pembuluh darah kita nampungannya cuma puluhan kalori. Kalau ini nampungannya bisa ratusan, bahkan lebih dari 1000 kalori, yaitu adalah yang disebut namanya otot. Makanya kenapa kalau rajin ototnya dilatih, maka otomatis kita punya tempat yang namanya pembuangan, penempatan. Ini buangnya juga saya bilang sampah juga dalam tanda kutip ya. Lebih kepada maksudnya adalah tempat di mana terjadinya, kalau bahasa Inggrisnya disebut namanya is the largest site of glucose disposal. Tempat pembuangan gula terbesar itu adanya di otot kita. Liver kita terbatas, tapi otot kita kalau rajin dilatih maka bisa menampungnya lebih banyak gitu ya. Dan yang lebih hebatnya dari otot kita adalah apa? Dia gara-gara ototnya rajin dilatih, tadi kita iseng-iseng berhadiah tadi, dia akan menarik gula yang terlalu tinggi di pembuluh darah kita, ditarik sama si otot kita tadi pada saat habis makan, ditarik untuk apa? Untuk supaya istilahnya tidak mudah terjadinya yang namanya permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh resistensi insulin. Nomor 3, ternyata gara-gara kita rajin latihan beban, kan otomatis ototnya jadi meningkat kan, bener gak Des? Nah, kalau ototnya meningkat, kalau mobil cc-nya jadi lebih banyak atau lebih dikit? Lebih banyak. Kalau lebih banyak berarti lebih boros apa lebih hemat? Lebih boros. Nah, artinya dia harus dikasih makan lebih banyak. Nah, artinya jatah makan karbo kita menjadi lebih besar. Jadi lebih besar, teman-teman sekalian. Oh iya ya, kalau saya latihan jadi berarti memungkinkan saya untuk bisa makan karbo lebih banyak. Iya, meskipun kita nggak mau makan karbonya lebih banyak. Ya, tapi paling tidak jatah makan karbonya jadi lebih banyak. Nomor 4. Kita terhindar dari, nah ini saya bercandaan aja, tapi maksudnya terhindar dari kepleset di kamar mandi dan tangga, gitu ya. Karena sebagian besar rata-rata siapa? Manula, orang tua. Rata-rata kenapa bisa terkepleset? Kenapa bisa jatuh? Jawabannya adalah karena apa? Bukan tulang yang bermasalah adalah ototnya. Otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Otot makin rajin dilatih, makin kencang, tulang makin kuat. Tapi masalahnya, ototnya nggak pernah dilatih dan ototnya semakin lemah dan ototnya semakin berkurang. Nah, terjadi penurunan 1% massa otot per tahun menyebabkan terjadinya 1-3% fungsi berkurang, kurang lebih 3-5% kekuatan berkurang, 8-10% kecepatan berkurang per tahunnya, speed and explosiveness gitu, makanya orang tua menjadi lambat. Nah, itu kalau rajin kita iseng jadikan latihan beban sebagai satu strategi kita yang iseng-iseng tadi, anytime, setiap saat, kapanpun, maka pada saat itu kita akan tetap memperkuat tulang kita. Makanya kenapa akhirnya tidak terpleset. Makanya kenapa? Karena kita punya fondasi-fondasi penopang, sehingga tidak terjadinya tekanan di persendian yang terlalu besar. Kalaupun jatuh, apa yang terjadi?
teman-teman sekalian, recovery-nya, pemulihannya menjadi lebih cepat. Ya, karena apa? Karena balik lagi, otot dikencangkan yang terangsang tuh tulang. Nah, makanya kenapa kalau tulangnya kuat, berarti geraknya kita lebih tinggi, lebih aktif. Nah, ketika kita rajin aktif, geraknya kuat, tulangnya kuat, maka biasanya pemulihannya pun lebih baik. Makanya itu terjadi pada anak muda. Jatuh di sepeda gitu ya. Ini apa? Kan sakitnya luar biasa dan jatuhnya aduh kayak keras sekali kan. Betul. Tapi dia cepat nggak pulihnya, Des? Cepat. Tapi kalau orang tua menjadi lebih lambat. Kenapa lebih lambat? Jawabannya adalah karena balik lagi tadi gitu ya. Permasalahannya adalah ototnya lemah, terjadi sarkopenia, akhirnya terjadi osteopenia, belum lagi ditambah akhir berat badannya tambah naik lagi gitu ya. Belum lagi nanti kalau luka nggak bisa sembuh gara-gara terjadinya diabetes tipe 2, resistensi insulin, dan sebagainya. Ya. Lalu nomor 6, apa keuntungannya daripada kalau kita iseng-iseng berhadiah latihan beban? Kita mensabotase si nasi atau si tepung yang kita makan jadi lemak. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita makan banyak, karbo kita kan naik ya, gula darahnya naik. Kan insulin kita mengambil kelebihan gula untuk dimasukkan ke dalam si sel di dalam tubuh kita. Nah, ketika dia mau memasukkan insulinnya hadir, mau ngambil, otot karena kita habis olahraga, makanya strateginya habis olahraga kita harus latihan beban atau aktif. Misalnya mau gerak, mau apa ya, makanya orang bilang kan habis makan kalau bisa jalan aja dulu Des, misalnya di mall atau apa. Misalnya Desi makan siang kan, makan siang di mana? Di warung di sana dekat gym ya Des ya. Nah, pas habis makan, Desi bilang, udah jangan naik motor, kita jalan aja, lumayan misalnya ini apa. Nah, itu membantu hal itu membuat sabotase yang tadinya, yang akhirnya nasi kita akhirnya akan disimpan di dalam sel lemak oleh si insulin tadi. Tapi ketika tidak terjadi kehadiran insulin, karena apa? Karena si ototnya tadi dilatih untuk jalan, apalagi jalannya di Bandung agak nanjak ya Des ya. Nah, ketika nanjak, maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Pada saat itu ototnya bergerak. Nah, ketika ototnya bergerak, makanya pada saat itu akhirnya justru 80% daripada gula darah yang beredar di pembuluh darah kita itu akan ditarik oleh si otot. Udah insulin kamu nggak usah, pankreas kamu nggak usah rilis insulin, saya aja yang tarik. Ya, itu strategi yang tepat kalau seandainya kita melakukan itu. Apalagi kalau Desi bilang, iseng saya sebelum nanti mulai kerja lagi jam 1, tadi kan habis makan siang, saya iseng aja ambil dumbbell dikit-dikit, atau Desi duduk di tempat leg extension, Desi iseng aja leg extension. Desi bilang tadi, Pak Ade aku makannya kebanyakan tadi, habis enak sih nasinya ini apa. Oh ya udah nggak apa-apa. Sama Desi bayar 3 set aja di situ. Leg extension. Misalnya seperti itu. Dan terakhir, latihan beban ternyata adalah obat pikun gitu. Biasa kita sering lupa, bener nggak? Betul. Pernah nggak kejadian Des ketika kita lagi latihan, ya waktu latihan beban nih, tiba-tiba Desi bilang, saya ada ide apa, ada apa. Bahkan saya aja kalau Desi tahu kan sering nggak Desi ngelihat, itu Pak Ade kan sering bikin konten sama Desi, tapi sebelum bikin konten, Pak Ade suka bilang, Des, aku latihan dulu ya sebentar. Nah, alasannya apa coba? Alasannya karena ketika kita latihan beban, apalagi pada saat kita puasa tuh Des, belum makan kan saya biasanya kan, hari ini juga belum makan. Apa yang terjadi? Kita yang namanya kalau istilahnya memproduksi, yang namanya kalau hormonnya disebut namanya brain derived neurotrophic factor atau BDNF atau human growth hormone secara alami pada saat kita melakukan puasa dan pada saat kita melakukan latihan beban. Itu adalah sebuah modalitas yang dipakai oleh tubuh kita untuk dijadikan sebagai, kalau istilahnya, untuk sebagai pembuat yang namanya antara satu sel dengan sel lain, itu yang disebut namanya sinapsis. Terjadinya antara hubungan gitu, kayak neuropathway gitu, kayak secara syaraf itu terjadi yang namanya, ibaratnya kalau boleh dibilang apa ya namanya, kalau kita berbicara kehebatannya otak kita untuk beradaptasi itu namanya neuroplasticity. Pathway itu artinya apa ya kalau istilahnya, jalannya antara satu sel dengan sel lain itu kurang lebih connectionnya itu bisa sinapsisnya bisa 5.000 sampai 10.000. Nah, itu semua membutuhkan yang namanya BDNF dan human growth hormone sebagai modalitasnya untuk supaya kita bisa terus ingat, supaya kita bisa terus mau belajar, supaya kita bisa punya kreativitas, supaya apapun juga. Memang kadang-kadang sering kita pakai dengan melakukan yang namanya dalam tanda kutip brain gym, betul ya? Betul. Misalnya kayak, oh iya kita pakai TTS lah, atau misalnya nanti kita lakukan yang namanya pola interrupted gitu ya. Misalnya biasa sikat gigi tangan kanan, pakai sikat gigi tangan kiri, biasanya apa. Itu siasat-siasat itu bagus. Tapi yang jadi tantangan-tantangan sekalian,
Justru makanannya otak terbesar itu, kalau kita berbicara signal, itu 90% comes from movement. Dan the ultimate movement adalah latihan beban. Makanya kenapa orang tua semakin tua bukan hanya untuk kebaikan supaya kakinya kuat, umurnya panjang, karena ototnya kencang, tulangnya jadi bisa kuat, tapi juga ternyata untuk biar dia bisa terus berpikir, dia membutuhkan yang namanya latihan beban. Dengan latihan beban, makanya kenapa nggak mudah terjadinya yang namanya jadi cepet lupa, jadi pikun gitu. Bahkan demensia itu terjadi karena kurang gerak. Nah, makanya nanti end up-nya akhirnya terjadi Parkinson, Alzheimer, dan sebagainya gitu. Jadi terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan oleh orang tua kita. Makanya ini adalah membayangkan 7 data dan informasi ini kita makan ke dalam kepala kita. Maka kita bilang, loh kalau gitu Mas Ade, saya nggak ada kerjaan kapanpun, anytime, saya mau iseng-iseng aja, saya mau kencengin ini. Bahkan lagi rapat aja, saya mau sambil tekan-tekan si mainan itu, misalnya si grip strength, buat grip strength saya, atau misalnya ada dumbbell saya taruh, boleh di rumah, saya taruh di mana, hanya sekedar cuma buat ngangkat-ngangkat aja, boleh, silahkan, anytime teman-teman sekalian ya. Kurang lebih itu pesan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebuah iseng-iseng tapi ternyata berhadiah. Berhadiahnya adalah kualitas kesehatan kita semakin lebih sehat, semakin lebih bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Dadah.